Silakan Pak Basuki untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Bapak pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati. Saya ingin pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih atas semua arahan yang telah diberikan pada kami. Kami coba beberapa yang kami ingin meresponnya. Pertama dari Pak Dedi, agar segera dipindahkan secara bertahap. Ya betul Bapak, jadi kami dikoordinir oleh Kementerian PAN dan RB membuat senario dengan Bu Perencanaan Bu Mia yang selalu berkoordinasi kementerian mana saja yang urgent perlu dipindahkan. Itu pun tidak semua unornya, tidak perlu semuanya, tapi misalnya Depdagri, mana saja yang perlu dipindahkan, dirjen mana saja. Kementerian PU, dirjen mana saja yang perlu dipindahkan duluan. Jadi sedang dipetani, sedang diteliti oleh Kemenpan RB untuk membuat senario pemindahan secara bertahap dari ASN kita. Yang kedua dari Pak Irawan dari Golkar tentang Astacita. Saya kira di program prioritas ke-14 Astacita itu memang sudah disebutkan keberlanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Jadi saya kira kita mengacu pada Astacita tersebut. Pak Aziz, Bekti, saya terima kasih atas support mentalnya untuk segera selalu untuk kemajuan IKN ini. Yang kemudian untuk Pak Toha tentang bendungan, sudah lama bendungan itu diresmikan dan sudah spill, jadi sudah maksimum malah sudah meluap airnya. Jadi saya kira sudah ada. Kalau yang embung-embung memang tadi yang kami sampaikan untuk menahan semua run off sehingga tidak lari kemana-mana. Jadi kita petakan memang riparian di situ untuk kita stop sungai-sungainya sehingga kita penampung. Tujuannya untuk konservasi sumber daya air. Jadi makin banyak embungnya bisa mempengaruhi iklim mikro di situ. Yang kemudian ini yang penting dari Pak Aus Hidayat dan Pak Edi Oloan. Sekarang di sana memang selain kita merenovasi sekolah-sekolah yang ada di sana, di sekitarnya, tapi kita juga membangun sekolah. Sekarang ini sedang dibangun sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMA di IKN, di sekitar hunian rusun-rusun itu. Jadi memang kita utamakan yang dari bawah. Sedangkan yang universitas-universitas banyak sekali sudah yang tadi ada beberapa universitas, bahkan universitas dari Gunadarma itu yang dari negeri, UNESA, kemudian ada lagi yang dari JIS, Jakarta Internasional. Tapi tentu mereka menunggu adanya patriot yang sudah tinggal di sana seperti duta besar. Makanya besok dikoordinir oleh para lending agency dari ADB, ISD, Islamic Development Bank, dari JIK, membawa juga dubes-dubes ke sana. Kemudian untuk Profesor Ali Brawi, Bapak ingin kami laporkan bahwa OIKN ini kan organisasi baru, karyawannya terdiri dari bermacam-macam, resource-nya bermacam-macam, ada yang direkrut langsung dari OIKN, ada yang banyak yang berasal dari kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya, Pemda provinsi, kabupaten, kota, banyak sekali. Dari karyawan yang berasal dari kementerian dan lembaga, itu bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan, sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Negara dan Menpan RB. Bapak Profesor Ali Brawi ini adalah penugasan dari Universitas Indonesia sejak Maret tahun 2022. Kemarin tanggal 10 saya menerima surat ini dari Pak Dekan Fakultas Teknik yang menarik kembali beliau untuk bisa melakukan, alasannya di situ melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di universitas kembali. Kami sampaikan tadi bahwa kami Maret ini berusaha akan mulai berkantor penuh di UIKN.
sedangkan beliau dosen. Sekarang ini kami undang juga untuk ikut ini, kan belum ada keputusannya, baru diajakan ini. Beliau nggak bisa ikut ini karena sedang mengajar. Jadi saya pikir hal yang biasa. Banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa yang juga karena kinerjanya kurang baik, kami kembalikan ke kementerian asalnya. Bu Mia ini dari Bappenas, okay? Pak Thomas dari Depdagri, beliau profesional. Pak Dodi dari BPK, Pak Bimo dari PU, dari Inspektorat Jenderal. Jadi banyak sekali. Kami sedang berusaha membuat cultural integrasikan semua. Makanya kalau kantornya 3 kan lebih susah. Makanya saya sendiri akan memaksakan diri karena memang juga suka di sana. Jadi semua harus pindah sana Maret ini. Jadi menurut saya nggak tepat kalau beliau mengundurkan diri karena memang ditarik dari organisasi awalnya dengan alasan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Indonesia. Jadi ini Pak, untung kami bawa surat. Jadi kami bisa sampaikan. Jadi saya kira itu kalau untuk Profesor. Gitu, ngomong-ngomong ada bukaan nggak? Apa? Ada butuh tenaga lagi formasi baru apa enggak? Enggak butuh Pak, karena di humas itu penting untuk iya, tadi ini baru saya sampaikan dari OIKN-nya itu penting gitu. PKB tadi, PR OIKN sangat jelek. Ini saya catat betul Pak. Jadi payah, bukan sangat jelek, itu sangat payah. Jadi ini saya catat betul untuk kami perbaiki. Kami sekarang sedang meng-hire fotografer, kemudian sosial media dari Kementerian Keuangan untuk bisa membantu kami. Gitu. Jadi kami Pak Aus, kami tadi menjawab sekolah-sekolah kami sedang bangun, mungkin Juni ini selesai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA di IKN. Selain kami merenovasi sekolah-sekolah di sekitar IKN, di Sepaku, di Muara Jawa kami juga renovasi. Kemudian untuk Profesor Ari Brawi, tadi sempat tanyakan lagi, mungkin Bapak belum melihat, ini surat dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang Indonesia untuk menarik kembali beliau, karena memang status kepegawaian di otorita bermacam-macam, ada yang dari guru, ada dokter, ada macam-macam semua, berasal dari organisasi yang macam-macam. Ya, ada yang penugasan dan ada yang mutasi. Jadi ada kepulauan, ada direktur kami, ada dari dulu kepala mungkin di Dinas Kesehatan Kepulauan Banggai, Kabupaten Kepulauan Banggai, banyak sekali. Jadi, kemudian dari PPU ada, jadi banyak sekali dari kementerian dan lembaga, Pemda, provinsi, universitas juga banyak. Jadi semua macam-macam. Jadi turn out-nya juga macam-macam. Kalau emang nggak, bahkan kalau yang nggak perform kami kembalikan. Karena kami assess dulu, kalau yang nggak perform kami kembalikan dari beberapa kementerian. Jadi saya kira itu Pak. Kemudian untuk Pak Dedek, saya terima kasih. Ini ternyata filosofi transmigrasi sekarang menciptakan ekonomi baru. Nanti akan kami akan berkoordinasi dengan beliau Pak. Juga dari Pak Bentra, Pak Sulfikar, terima kasih atas supportnya. Saya kira semuanya akan menjadi pegangan kami untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Saya kira itu Bapak, mohon maaf kalau tidak semua kami. Dari Pak Romi tadi, kalau yang IT kami sampaikan di situ lagi uji coba. Jadi oleh Pak Brawi ini di POC semua, proof of concept. Jadi semua baru proof of concept. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Jadi itu uji coba teknologi IT. Kalau bahasa Inggrisnya proof of concept. Jadi ini semua sedang diuji coba, belum ada implementasinya. Oke. Terima kasih Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak Ketua, izin. Oke, silakan. Sebelum Ini bukan untuk dijawab, Pak Bas.
Ini saya kasih semangat untuk Pak Bas saja. Indonesia merdeka itu punya modal satu kertas. Oleh orang-orang hebat, namanya Soekarno-Hatta. Ini semangat proklamasi ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat. Ini Pak Bas ini, semangat sekarang ini. Makanya saya sangat yakin untuk pemindahan itu clear. Itu bangunannya. Tetapi teknis pemindahannya itu yang saya minta mungkin perlu kita siapkan waktu yang cukup. Barangkali lewat diskusi yang panjang di sini bisa beri masukan-masukan yang lebih. Saya sekedar beri contoh saja. Semangat yang bagus, kita bangun bendara-bendara di mana-mana. Sekarang ada 4 bendara yang tidak berfungsi, tidak beroperasi. Majalengka, Tasikmalaya, Purbalingga, dan Blora. Itu habis dibangun oleh Pak Bas juga, habis itu tidak berfungsi. Itu bendara. Apalagi yang dipindahkan ini manusia-manusia itu. Saya tadi catat-catat, DPR ini yang kita pindahkan itu 10.000 orang lebih, Pak. 10.000 orang lebih itu terdiri dari 580 anggota DPR, staf ahli, tenaga ahli, kemudian staf dan security. Belum istri anak kita. Itu 10.000 lebih itu. Itu membutuhkan tempat tinggal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya sangat yakin kalau urusan infrastruktur clear lah, Pak Basuki saya yakin. Dengan semangat proklamasi tadi pasti jadi. Hanya pemindahan mungkin kita perlu diskusi secara cermat. 1 hari bila perlu kita diskusi. Supaya kalau berhasil besok kan kita juga ada nama di sana. Gagal pun nanti Kemajuan juga ikut terbawa nama di situ. Itu saya minta itu Pak Ketua supaya kita coba agendakan baik-baik untuk terserah mau diskusi di mana bagus juga kalau kita rapat di IKN. Pak Ketua IKN jadi tuan rumah untuk kita, mungkin di situ kita ada aura-aura positif yang kita bawa ke sana. Ya, untuk kita matangkan biar kita diskusi soal pemindahan ini. Saya setuju dengan Ketua Poksi saya tadi bahwa memang mungkin prioritas dulu pemerintah dulu, karena kalau DPR kemudian 3 lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif itu tidak mungkin dalam waktu yang 3-4 tahun bisa terjadi itu. Terima kasih. 30 detik pimpinan. Mohon maaf, 30 detik aja. Maaf ya. Yang pertama tadi Pak, soal transmigrasi harus hati-hati Pak ya. Izin saya, jangan sampai nanti itu malah jadi bom waktu buat kita. Kalaupun ada transmigrasi, saya minta perbandingannya 60-40 minimal. Untuk lokal dan dari luar. Kan gitu. Yang kedua soal narasi tadi. Komunikasi dan segala macam. Selama ini kan udah banyak banget buzzer sebenarnya. That's not the point. Poinnya kalau ini berjalan dengan baik, the story will talks. Ya, jadi jangan terlalu dipusingkan soal itu saya kira. Saya kira itu. Makasih. Terima kasih. Bapak bisa sedikit Pak. Boleh Pak. Nah, saya setuju Pak. Apalagi kalau tadi Pak Fauzan Khalid mengusulkan RDP di IKN. Saya untuk membahas soal ini, tapi satu mohon saya undang Kemenpan RB Pak. Supaya Kita undang nanti Pak, bentuknya FGD Pak. kami tuan rumahnya Pak. Karena kalau RDP harus di DPR RI. Cocok ya kawan-kawan ya. Ya. Prinsip dasarnya kita perdalam, kita pertajam strateginya. Pemindahan di IKN Pak. Pak Komar, biar Pak Komar juga merasakan aura kampung saya, tempat saya lahir dan dibesarkan. Karena saya juga sering ke Papua.